semua, kembali lagi di Wota kali ini di bulan Maret. Nah, kali ini kita ada special guest nih. Ada Cita Lisa, ada Ci Carol, sama Arako Evan. Wis, gila nih. Nah, buat bulan ini tuh kita topiknya apa sih? Nah, jadi buat bulan ini topiknya tuh adalah persiapan university atau university preparation. Nah, makanya special guest kita kali ini tuh udah kelas 12 semua nih, kakak kelas yang sudah mau lulus, lagi masa perjuangan USP ya. Aduh. Tapi sebelum kita memulai, kita mulai perkenalan dulu deh. Dari Ci Carol dulu deh, kelas berapa, terus gimana nih? Halo semuanya, aku Carol dari kelas 12 IPA 2. Sama kayak yang lain, aku lagi striving di masa-masa USP ini. Oke, gitu aja sih. Coba lanjut ke Ko Evan deh, Ko Evan. Halo semuanya, kenalkan nama aku Evan dari kelas 12 IPA 2. Aku juga sama kayak Carol, kita semua sih sebenarnya lagi striving buat ngejar USP ini. Banyak banget sih jujur. Cuman ya semoga aja, doa aja supaya kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu sih. Udah, itu aja. Lanjut ke Cita, ayo. Oke, halo semuanya. Aku Teresa dari 12 IPA 2. Ya sama juga kayak mereka lagi menghadapi beban hidup ya lumayan USP. Jadi ya semoga lulus nilai baik. Ijazahnya bagus. Pasti dong, harus yakin. Aku mau nanya nih, apa sih rasanya udah jadi kelas 12 gitu, kayak perasaan baru aja kemarin masuk kelas 10 gitu ya. Terus tiba-tiba udah kelas 12 aja nih, terus udah lagi USP lagi. Gimana sih rasanya gitu? Coba dari Carol dulu deh boleh. Jujur aja sih nggak kerasa rasanya kayak cepet banget gitu, kayak yang Jasmine bilang tadi. Baru kayak kemarin rasanya kelas 10, sekarang udah kelas 12 aja. Terus kayak, kita kan USP kan cuma sebentar kan. Terus sebentar lagi kayak lulus, kayak bener-bener nggak kerasa, terus udah bakal ninggalin sekolah kan. Kayak bener-bener kayaknya waktu singkat banget sih rasanya gitu. Emang sih, aku juga setuju sih. Terus kalau dari Cita ada senyum-senyum. Aku harus senyum tuh awet muda guys. Oke. Jadi gimana ya? Iya sama kayak Carol. Jadi kayak kemarin rasanya baru kelas 10 terus masih offline gitu-gitu kan. Terus kena prank kita 2 minggu libur, tiba-tiba jadi 2 tahun gitu. Jadi kayak di online learning gitu kayak nggak berasa banget, waktu itu cepet banget, terlalu tiba-tiba kita mau kelas 12 aja, terus tiba-tiba harus udah siapin buat university gitu, jadi ya lumayan shock gitu. Shock banget ya Ci. Iya, sempat jantung. Kena mental, aduh. Coba mental guys. Coba lanjut ke Ko Evan, coba gimana perasaan Ko Evan? Kalau dari aku sih, kita kan tahu kan masa-masa SMA tuh cepet banget, apalagi offline aja tuh udah cepet gitu. Apalagi sekarang kita online lebih cepet lagi gitu, ditambah pandemi. Jadi ya bener-bener literally nggak kerasa sama sekali gitu, bener-bener kayak sama kayak Carol gitu, kemarin rasanya baru kelas 10, tiba-tiba udah mau lulus gitu kan, udah harus mikirin jurusan lah, kuliah lah, apa bisa pusing sementara juga mikirin kayak gitu kan ya. Ditambah juga beban sekolah kan, tugas banyak juga kan, jadi ya harus pinter manage waktu sih sekarang, kalau aku bilang. Aku setuju sih soal manage waktu, karena kayak aku kelas 11 saya juga udah kerasa kayak tugasnya numpuk gitu kan, udah mana online gitu kan, aku nggak pilih hybrid gitu. By the way kan nggak kerasa udah mau lulus nih Cici sama Koko, pasti lulus lah ya, pasti lulus lah ya. Amin. Harus sih. Harus berpikiran bakal lolos demo. Harus berpikiran positif dan harus yakin lah ya. Terus gimana sih rasanya, kayak deg-degan nggak? Terus takut nggak sih perasaan kayak aduh udah mau masuk ke jenjang yang lebih lebih lagi gitu? Gimana sih rasanya? Coba dari Cita deh, tadi kan dari Cikero. Kalau dari aku sih, kan kuliah pasti jauh lebih sibuk daripada kegiatan kita sekarang. Terus emang sekarang kebiasaan aku tuh kerjaannya abis sekolah nih tidur siang. Jadi
orang tua aku sempat ngoceh gitu kan, ntar kuliah gak bisa tidur siang lagi loh, bla gitu-gitu. Emang kamu sanggup, ntar kayak zombie loh gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa, aduh sanggup gak ya gitu. Karena kalau nggak tidur siang rasanya udah kayak mau mati gitu. Nah terus habis itu ya tugas-tugasnya kan mungkin lebih berat juga. Jadi ya pasti takut lah, siapa yang nggak takut? Berarti Betul Citra sih, tuh setuju banget. salah satu orang yang kebo ya. Pasti sih itu Tele tuh. Coba tadi kok Evan mau bilang apa? Kalau menurut aku sih bener sih kata Tele, kayak takut nggak sanggup gitu. At some point kita merasa bahagia gitu kan, excited udah mau masuk kuliah gitu. Wih gila, jenjang yang baru gitu kan. Tapi di satu titik juga kita kayak merasa takut gitu loh, takut kayak nggak bisa beradaptasi dengan baik gitu, apalagi dengan lingkungan kuliah yang benar-benar baru. Dan juga apalagi jadwal kuliah kan kita biasanya kan sekolah yang urusin kan untuk jadwal, dan sekarang tuh untuk jadwal kuliah sendiri tuh kita yang nentuin sendiri gitu. Jadi benar-benar kita mandiri banget lah, istilahnya independen banget dalam mengurus diri kita gitu kalau udah sampai jenjang kuliah sih, kalau menurut aku gitu. Serem ya kalau dengernya. Aduh, coba Cikarol gimana Cikarol? Mirip sih kayak yang lain, kayak takut kayak beneran bisa nggak ya nanti kuliah itu, kayak bakal bisa lulus gak ya nanti kuliah. Kan kayak kuliah kan pasti jauh lebih berat kan, tapi di sisi lain juga kayak excited banget, kayak pengen banget kuliah. Saya pengen coba kehidupan yang kayak baru gitu kan. Masa kuliah nanti kita tinggal di dorm atau ketemu sama orang yang kayak latar belakangnya beda dari kita, mungkin kayak bisa coba kayak internship atau apa kan, jadi kayak lebih challenging. Jadi menurutku selain takutnya itu pasti ada excitednya juga sih. Kalau Betul, setuju ngomongin kuliah nih, kalau aku dengar dari pendapat Cici sama Koko, gimana sih persiapan kuliah Cici sama Koko? Kayak udah siap nggak sih? Terus Cici sama Koko tuh kira-kira udah kuliah di mana gitu? Misalnya udah fix di mana, udah keterima di mana, atau udah daftar di mana gitu? Gimana? Coba dari Siapa nih? Siapa ya? Evan dulu kali, Evan. Boleh tuh. Dari laki-laki. Ya udah, kalau dari aku sih persiapan kuliah sih ya dibilang oke lah, karena kan udah banyak daftar ke universitas juga kan, udah ada beberapa juga yang diterima, jadi ya udah siap mental juga, udah siap untuk apa ya namanya, berjuang lah di kuliah gitu kan. Terus juga kalau untuk kuliah di mana aja, kalau dari aku sendiri sih aku daftar di Hong Kong ya, beberapa universitas, terus juga ada yang keterima juga. Dan itu puji Tuhan sih, karena sejujurnya aja itu sebelum aku keterima di universitas itu, aku kayak merasa Tuhan, kayak satu aja tuh udah bagus gitu loh. Kalau semuanya kan kayak lebih bagus lagi gitu kan. Terus ya aku bersyukur sih. Dan ya itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Diam krik. kalau Kalian udah ke sana. coba deh antara Cita sama Cikaro siapa yang mau memberikan Cikero udah mau cerita nih, cuman gue gangguin aja. Nah, kita, aku gimana ya? Mungkin udah siap, cuman universitas mana itu kayak belum pasti gitu, karena memang ada beberapa yang hasilnya belum keluar kan. Cuman yang buat sekarang kayak Evan sih, aku di Hong Kong juga. Maksudnya gimana nih? Calon dokter kita nih kayaknya nih. Waduh. Saya ambil dokter. Ini ada cerita unik. Ini ada cerita unik nih. Jadi emang aku ditanya kan pas itu kan, mau kuliah apa dokter gitu-gitu kan. Terus ya kan dokternya kan terkenal kuliahnya mahal banget. Maksudnya kayak S1-nya kan udah mahal. Terus nanti S2-nya kita mesti lanjut lagi, pasti akan mahal lagi gitu loh. Itu pasti butuh biaya. Pasti. Nah, jadi karena dengar kayak gitu, orang tua aku agak nggak setuju. Maksudnya kayak mahal nih, kamu harus cari jalan biar lebih murah gitu tuh gimana gitu kan. Jadi aku didaftarin di bimbel gitu buat daftarin SBM gitu-gitu kan, biar lebih murah kan. Nah udah dong, udah kerja keras TO tiap bulan gitu-gitu kan, biar dapet. Terus aku iseng ambil di salah satu universitas swasta. Nah itu pakai nilai rapot, keterima. Cuma wawancaranya nggak lolos. Terus aku coba lagi universitas swasta yang satunya lagi, keterima. Cuman ya kan potongan
potongan uang pangkalnya 100 juta kan lumayan banget kan, jadi aku pasti aduh mau banget gitu. Dibilang jangan deh, ntar kalau tiba-tiba butuh apa gimana gitu kan, terus ya sedih lah nggak jadi kedokteran. Terus udah makin kesini PTN-nya otomatis aku ambil kedokteran juga dong. Nah tiba-tiba dibilangin jangan deh, cewek kalau kedokteran ntar lama lo nikahnya gitu-gitu bla bla bla. Udah jadi fix habis itu nggak kedokteran lagi. Sekarang Gitu, dia aduh. Sekarang jadi gimana dong? gimana tuh Terus- Cita? Iya. Terus jadi akhirnya karena aku diskusi juga kan sama keluarga aku, kayak kalau nggak kedokteran apa ya gitu-gitu. Terus dia bilang ya terserah kamu, aku nggak tahu mau ambil apa gitu kan. Terus ya udah pikir-pikir, ya udah deh kita coba teknologi pangan aja deh, gacha aja deh, SNM terima atau enggak gitu. Waduh. Sebenarnya nggak boleh gacha sih, maksudnya ya kita kan nggak tahu, Gembol nih. Ini. kita gacha nih, kalau keterima ya udah, kalau nggak keterima ya udah gitu loh, ngerti kan? Nah, habis itu ada jalur PPKB UI gitu kan. Ya udah gacha lagi, kalau kagak keterima ya udah gitu loh. Tapi ambilnya beda lagi, ambil farmasi. Bingung kan? Waduh, Terus habis beda-beda itu- terus ya. Iya. Bapak bervariasi. Nah, Bervariasi. tambah lagi. Oh iya, pas kita kelas 12 semester 1 tuh aku ada daftar juga di swasta karena kan pas itu kedokteran gak boleh. Jadi aku ambilnya langsung putar balik 180 derajat. Jadi computer science. Wow. Dan aku udah Jauh banget Nah, ya. Udah. Nah, udah dong, karena iya langsung set gitu kan. Nah kan emang biayanya lebih murah. Nah itu aku udah bayar gitu-gitu, udah tes, udah keterima, udah tenang gitu kan. Maksudnya ya jaga-jaga aja kalau misalkan di SBM aku nggak terima atau apa, awalnya kayak gitu. Cuman di bulan kemarin tuh aku dapat tawaran tes beasiswa komputer science juga di UMN. Aku awalnya nggak mau, aku udah trauma banget gara-gara yang kemarin tes kedokteran. Ya kalau gue keterima gue kagak diambil gitu-gitu, maksudnya gue udah males, udah pesimis gitu kan. Abis tes berapa hari kemudian dikasih tesnya 100% 8 semester. Widih. Beasiswa. Keren. Keren. Ya gitu, jadi maksudnya kayak ya model gacha-gacha gitu ternyata dapet gitu loh. Hoki. Cuman abis Berarti itu ternyata hoki banget ya. hoki sore itu dipakai. Seneng banget. Cuman sebetulnya Iya. kerja keras itu tidak mengkhianati hasil Mm-mm. ya enggak? Iya gitu, jadi ya jangan pesimis duluan gitu loh. Ya pesimis boleh, cuma maksudnya ya kalau Tuhan ada rencana lain juga ya kenapa enggak gitu loh, diambil. Asik, Percaya diri aja asik. gitu ya. Harus pede. Harus pede guys. Penting yakin, aduh. Terus kalau ngomongin tadi persiapan kuliah ya, tadi kan Cita udah cerita banyak banget nih. Terus persiapan kuliah tuh susah nggak sih? Kayak kita harus siapin apa aja? Kayak apakah tadi based on nilai aja gitu tadi yang Cita sempat ceritain atau gimana? Coba kita tanya, kan tadi Cita ada cerita banyak nih. Coba kita tanya ke Evan deh. Kalau dari aku sendiri kan aku lamarnya ke luar negeri kan ya, berarti beberapa hal yang harus disiapin tuh banyak sih jujur aja. Kayak misalnya personal statement itu sangat penting, itu essay gitu kan. Terus ada juga IELTS atau TOEFL gitu kan, sesuai dengan universitas masing-masing kriterianya juga. Dan menurut aku yang nggak kalah penting dari nilai sih pengalaman sih. Kayak misalnya ikut kayak organisasi apa aja lah, kayak OSIS atau mungkin ikut webinar gitu, itu sangat membantu loh. Jangan kayak berpikir itu tidak membantu sama sekali. Kayak kayak nilai gue harus bagus nih, cuman gue nggak ada pengalaman organisasi, itu juga agak susah juga sih jujur untuk masuk gitu kan. Karena pasti nanti di tahap-tahap wawancara gitu kan, public speaking kita kan dilatih juga. Cara kita berbicara dan cara kita mendeliver apa saja sih yang ada dalam diri kita itu kan dinilai juga sama mereka. Nggak cuman kayak sebatas nilai aja gitu. Kemampuan kita untuk mengarang di esai itu juga dinilai, dan pengalaman organisasi kita juga dinilai gitu. Dan bagi kalian yang misalnya ngelamar di universitas dalam negeri, misalnya di Indonesia gitu, universitas swasta misalnya Prasmo atau BINUS mungkin, kalau menurut aku sih paling nilai tentu saja itu nggak kalah penting, cuman yang nggak kalah penting juga ya itu pengalaman sih, itu juga penting. Nah itu aja sih. Carol setuju nggak sama statement Iya. Ko Evan? Ya soalnya kan aku kan sama Evan sama-sama maunya yang ke luar negeri kan.
kayak dites banget sih kemampuan kita dari bicara, terus kayak leadership kita juga. Apalagi kalau ke Hong Kong, waktu pertama kali interview itu kayak kaget banget kan. Soalnya sebelum itu interview itu kayak ditanya doang introduction sama pengalaman aku apa. Tapi waktu di Hong Kong itu aku daftar 2 university, terus interview itu sama gitu kayak group interview. Kita disuruh bahas satu topik itu. Nanti ada beberapa partisipan yang lain. Kita harus bahas topik itu, boleh debat atau boleh setuju, tapi kita harus kasih argumen kita juga. Jadi menurut aku ya gitu, selain skills gitu. Betul banget sih itu. Wah, gila sih. Terus kalau ngebahas mau keterima gitu dan abis ngebahas persiapan tadi, ada nggak sih kayak tips and tricks biar kayak langsung keterima gitu? Mungkin nggak langsung keterima deh, kayak bisa meng-convince yang mau diwawancarai. Terus habis itu kayak biar dapat beasiswa tuh gimana gitu. Tadi kan kalau kayak Cital cerita sempat bisa dapat beasiswa ya 8 semester ya Ci. Ya itu keren banget sih. Kayak ada nggak sih tips and tricks yang mungkin nanti generasi selanjutnya yang bisa kayak belajar gitu atau gimana tuh? Aku ya? Boleh deh, Ci. Oh iya dah. Jadi sebenarnya beasiswa yang ini tuh kan kalian cuma tes pelajaran. Kan aku teknik komputer. Jadi yang diujikan itu ada matematika, ada fisika, sama bahasa Inggris. Nah jadi kalau kamu mau tes beasiswa itu kamu nggak harus dapatnya sempurna. Cuma kan kalau dapatnya sempurna kan kamu chance untuk mendapatkan 8 semester itu lebih gede gitu. Jadi ya itu tergantung hasil. Tapi kalau kamu orangnya takutan banget sama tes nih, kayak udahlah gue pakai rapot aja gitu. Sebenarnya bisa pakai rapot. Kemarin aku juga coba pakai rapot. Tapi cuman dipotong uang pangkalnya 40% gitu. Jadi kayak ya kita dari diri kita juga mesti punya ambisi gitu loh. Kayak gue udah dapat segini, gue pengen harus lebih dong. Ya kalau gue dapat gratis ya kenapa enggak? Ntar kan uang jajannya buat gue gitu loh. Kayak orang tua aku udah janjiin kalau misalkan kan katanya uang per semesternya kayak sekitaran 15 jutaan lah. Kalau aku keterima kan lumayan 15 jutaan itu bisa jadi uang jajan aku. Wah langsung ambisinya kuat banget gitu. Tapi sesat ya guys ya. Jangan ditiru tuh. Maksudnya kayak ya semangatnya tuh yang mesti ditiru gitu loh. Jadi kayak jangan cuma terpaku sama apa yang udah didapat. Ya udah gue udah puas gitu, jangan gampang puas gitu. Terus harus yakin ya, Ci. Iya, harus yakin. Jadi ya sebisa mungkin gitu, kalau lu udah kasih yang terbaik, ya Tuhan pasti bakalan kasih yang terbaik juga gitu. Kalau Cikarol sama Kak Evan mau ditambahin nggak gitu kayak soal wawancara atau mungkin biar keterima gimana? Kalau menurut aku sih dari yang kayak sampaikan tadi itu kayak mungkin kelihatannya kayak negatif, sebenarnya menurut aku penting banget sih buat kita kayak set target gitu kan. Kalau set target kan targetnya supaya dapat uang jajannya kan. Mungkin kalian bisa set target yang lebih positif supaya kalian itu kayak ada motivasi buat bener-bener ngelakuin supaya beneran dapat gitu loh. Jadi kayak kedorong gitu. Gue harus dapat target ini. Jadi kayak bener-bener pengen banget gitu. Gitu sih. Kalau Kak Evan mau nambahin nggak tuh? Setuju sih, karena setiap orang kan punya target masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri sih, aku pengen dapat beasiswa tuh karena pengen nanti kerjanya kayak gimana ya, nanti portofolio buat CV kerja tuh kayak ada yang bisa diisi gitu kan ya. Nah itu sih penting sih kalau buat target orang masing-masing. Kalau misalnya tips and tricks dari aku sih ya berusaha keras aja sih, jangan pernah pantang menyerah. Dan juga jangan overconfident juga. Jadi kayak misalnya, ini nilai gue bagus banget nih. Pengalaman gue juga banyak, gue daftar satu universitas aja lah. Yang lain gak usah gue daftar gitu, gue biarin aja gitu. Kalau menurut aku sih itu agak gimana ya, agak ceroboh karena ya kita kan nggak tahu ya itu benar kita bakal keterima atau enggak gitu. Jangan still yakin juga. Jadi kita boleh percaya diri kita bakal keterima, cuman jangan terlalu over optimis juga. Nanti malah kecewakan di akhirnya gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Biar ada backup plan gitu ya kok. Betul. Terus satu lagi, jangan lupa berdoa. Itu juga penting banget, berdoa loh. Ngandalin Tuhan tuh juga salah satu hal yang sangat penting, karena kita dengan kekuatan sendiri kita tuh nggak bisa kita
karena setiap rencana Tuhan kan bagi hidup kita kan beda-beda kan. Tuhan mau kita kemana, dia yang tentuin gitu, bukan kita. Jadi ya selain kita percaya sama diri kita juga percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal bantu kita gitu. Widih. Terakhir. Ada nggak sih kata-kata atau kalimat mutiara buat Aduh. Mutiara, guys. penyemangat, buat penyemangat generasi yang mau daftar kuliah gitu? Ada nggak? Satu-satu deh dari Cita. Buat kalian next generation anjay. Oke. Buat kalian semua buat next. Kalian harus semangat, jangan patah menyerah dulu, jangan pesimis kayak aku. Jangan dicontoh targetnya kayak gitu, cuman kayak ya target kayak gitu sih ya ada membantu juga lah biar kalian lebih semangat. Ya target yang agak bodoh gitu ya tapi nggak apa-apa, cuman ya pokoknya intinya kalian semangat, terus jangan patah menyerah, jangan pesimis duluan, kayak coba aja. Kalian kalau gagal kan nggak diisi dari rumah gitu loh, gitu. Jadi ya udah coba yang terbaik lah, karena Wow. nggak ada kan Wah, kan kata yang sangat menentukan. karena kan kayak maksudnya kalau kalian udah usaha keras gitu kan nggak sia-sia ya. Kalau misalnya nggak terima itu kan pengalaman kalian bisa belajar memperbaiki kesalahan kalian juga untuk nextnya gitu. Gitu sih. Asik. Terus andalin Tuhan sih, kalian jangan terlalu sombong. Gue udah daftar ini pasti gue keterima dan gue bagus kayak yang tadi Evan ngomong. Asik. Coba Ci Carol, ada nggak? Ya sih kalau misalnya aku kayak yang Kalisa bilang, terus jangan lupa kayak push to limits gitu sih, kayak kita bener-bener kasih semua yang kita punya, terus sisanya itu biar Tuhan yang kayak rencanain gitu loh. Jadi kita harus bener-bener kasih effort sepenuhnya gitu sih. Terakhir, kalau Evan, ada nggak? Kalau dari aku sih, bagi kalian yang ingin menempuh jalur-jalur universitas, nanti aku bilang sih jangan takut sama yang namanya kegagalan. Coba-coba aja gitu. Maksudnya kan siapa tahu keterima juga kan. Jadi kita jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Apalagi kalian masih muda, kalian masih punya banyak kesempatan untuk bisa menggapai cita-cita kalian gitu. Jadi jangan pernah takut untuk misalnya ngelamar ke universitas yang kayak rankingnya tinggi gitu di dunia. Gue takut lah, gue gak bakal keterima gitu kan. Ya asal kalian punya tekad, kalian punya apapun yang mereka require gitu kan, pasti kalian bisa masuk sih. Dan juga usaha keras kalian tuh ingat aja gak pernah mengkhianati hasil kalian. Jadi ya gitu sih. Udah itu. Asik. Oke, kalau dilihat dari waktu kita nih udah mau selesai juga lah ya. Jadi untuk penutupnya, thank you banget Cita, Ci Carol, sama Ci Evan. Oh my god. Ganti gender. Gender sekarang ya. Ganti gender. Aduh, Ganti gender guys. Kalau sendiri, aduh aku jadi salfok. Aduh. Jadi Evin ya. Evin, aduh. Evin. Buat jadi. Jangan gitu dong. Thank you banget Koko sama Cici yang udah mau jadi guest buat di Puota Maret kali ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Semoga kedepannya kalian makin sukses deh. Amin. Kalian juga ya. Jangan kita doang yang sukses dong, kalian juga harus. Amin. Iya, kita semua harus. Oke, dengan itu kita tutupi Idi Puota kali ini. See you guys di Puota next-nya ya. Bye-bye semua. Thank you semua. Thank you semua.